Kanker payudara itu mungkin lebih dari 50% akan kembali dia ya. Rata-rata karena diangkat semua payudara itu akan kehilangan payudara. Itu yang efek samping yang sangat tidak enak ya. Ada nggak tips supaya kita itu terhindar dari kanker payudara? Hai sahabat Mika, saat ini saya sudah bersama Dr. Wimpi Florentinus Panggarbesi, spesialis bedah onkologi. Halo dokter, apa kabar? Kabar baik. Nah, topik kita kali ini akan membahas mengenai prosedur operasi dari pasien kanker payudara. Dokter, seperti yang kita ketahui nih ya, kan kanker payudara ini adalah salah satu penyakit yang berbahaya, Dok. Tapi apakah penyakit ini dapat disembuhkan hanya dengan operasi? Ya, semua tahu kalau kanker itu penyakit berbahaya, bukan hanya payudara saja ya. Tapi hanya dengan operasi saja itu tidak bisa menyembuhkan kanker payudara ya. Karena kanker itu harus ditangani secara multidisiplin ya. Jadi ada beberapa cabang ilmu yang bergabung untuk menanggulangi penyakit kanker payudara. Dan semua kanker biasanya begitu ya. Kalau untuk operasinya atau untuk prosedur bedahnya nih dok, seperti apa untuk kanker payudara dok? Nah, prosedur bedah ini pertama-tama kita tentukan dulu clinical staging-nya ya. Setiap kanker itu mempunyai satu tahapan-tahapan tingkatan penyakit yang disebut dengan staging atau stadium klinis ya. Nah, operasi itu bisa yang paling ringan sekali sampai yang paling ekstrim sampai mengangkat payudaranya itu. Apa tuh yang ringan? Umpamanya yang ringan itu kita mengambil sedikit jaringan. Artinya namanya istilah biopsi. Ya. Kenapa di biopsi? Karena mungkin payudara itu nggak bisa diangkat lagi. Tapi kalau masih bisa diangkat payudaranya, itu akan lebih baik. Jadi operasinya itu lebih luas dan mengangkat payudara. Tapi kalau bisa kita mempertahankan payudara itu ada juga lebih bagus. Dengan mengangkat kankernya tanpa mengangkat payudaranya. Jadi prosedur-prosedur itu akan kita tempuh sesuai dengan kondisi klinis daripada pasien tersebut dan sesuai dengan stadium penyakit yang ada kita temukan di lapangan gitu. Oke, kalau setelah operasi ini dok, ada efek sampingnya apa dok? Ada, yang pertama mungkin orang tuh ya rata-rata karena diangkat semua payudara itu akan kehilangan payudara. Itu yang efek samping yang sangat tidak enak ya. Sudah itu kadang-kadang ada juga gangguan gerakan daripada lengan sebelah yang diangkat ya. Karena ototnya itu nanti sudah tidak ada lapisan lemak lagi di depan ya, dan dia untuk menggerakkan itu terasa rasa sakit. Nah ini perlu latihan fisioterapi, nanti lama-lama dengan fisioterapi yang teratur pergerakan tangannya akan kembali normal. Nah yang ketiga, kalau operasi sangat ekstrim ya, sampai mengangkat semua kelenjar di ketiaknya, kadang-kadang nanti dalam waktu jangka yang lama nanti bengkak nanti tangannya itu karena bendungan di limpanya itu terbendung lengannya itu. Jadi bengkak lengannya itu. Ya. Itu bisa terjadi kalau sudah terjadi penyebaran di kelenjar getah bening di ketiak yang dia harus diangkat semua. Tapi sekarang dengan metode operasi yang mungkin lebih canggih, kondisi-kondisi itu sudah jarang terjadi ya. Karena kita juga di samping operasi sudah ada pengobatan yang lain, sudah ada obat-obat baru yang ditemukan, kemoterapi yang ditemukan, dan radiasi yang lebih bisa membantu pengobatan kanker payudara tersebut. Nah dok, kalau misalnya udah diangkat salah satu yang memang terkena kanker gitu kan dok, bisa nggak sih suatu saat itu akan timbul lagi sel kankernya gitu? Kanker payudara itu mungkin lebih dari 50% akan kembali dia ya. Kembali berintah nimbul di mana saja, mungkin di tempat yang semula, mungkin di tempat yang jauh ya, mungkin bisa saja di paru-paru, di hati, di tulang, di otak ya. Nah itu memang sifat kanker itu karena kanker ini adalah suatu penyakit yang sistemik ya, yang beredar dan mengikuti darah ya. Kenapa? Karena sel-sel kanker itu tidak semuanya aktif pada suatu saat. Ada yang namanya sel itu sel tidur, namanya dormant cell ya. Nah dormant cell dia bertahun-tahun dia ya tidak aktif. Ya, setelah semua sudah aman bertahun-tahun dia aktif lagi. Nah itu bisa timbul ya, timbul lagi dia punya muncul. Munculnya di mana? Tergantung ya.
Dia nempel di mana? Nempel di tulang, muncul di tulang. Jadi nggak selalu di payudara gitu Nggak ya? selalu. Dok, ya? Ya. Atau memang kanker payudara itu muncul lagi dari yang sebelah, yang kontralateral. Yang tadi sehat, muncul lagi penyakit di yang sebelahnya. Jadi kadang-kadang ada yang umpamanya beberapa tahun kemudian ketemu lagi, kita angkat lagi satu payudaranya. Ya, sehingga memang dua-duanya udah nggak ada payudara. Oke, terakhir dok, ada nggak tips supaya kita itu terhindar dari kanker payudara? Untuk mengurangi risiko kanker payudara itu adalah kita berusaha untuk mencari gaya hidup yang sehat. Apa itu? Hindari makanan yang berlebihan kalori dan lemak, ya, terutama lemak, ya. Dan biasakanlah memakan makanan itu yang banyak serat, ya, dan seperti buah-buahan dan sayuran. Dan makanan-makanan itu mestinya fresh, ya, bukan makanan-makanan sudah diolah, sudah banyak campuran penyedap, ya, campuran pengawet, ya, yang enak-enak itu, ya. Nah, usahakanlah kalau bisa, ya, memasak tuh yang tidak banyak digoreng, ya. Digoreng itu juga hindari dengan minyak yang udah berkali-kali digoreng, ya. Sudah itu biasakan dengan berolahraga, ya. Hidup berolahraga teratur, ya. Ini juga akan meningkatkan daya tahan tubuh, ya. Dan hindari hal-hal yang menimbulkan radiasi, ya, di sekitar tubuh kita tuh, ya. Karena radiasi juga bisa menimbulkan suatu perubahan daripada sel-sel yang ada dalam tubuh, ya, terutama dari payudara. Sudah itu hindarkan trauma, ya. Itu payudara nggak boleh terbentur-bentur, itu nggak boleh, ya, benturan segala macam, ya. Terus usahakan jangan sampai ada infeksi di payudara, ya. Sudah itu kalau hamil punya anak harus menyusui, ya, menyusil selama mungkin, karena makin banyak menyusui, semakin lama menyusui itu semakin mengurangi risiko untuk terkena kanker payudara, ya. Begitu. Itu yang sementara kita bisa kemukakan di sini. Baik, terima kasih banyak Dr. Wim atas penjelasan dan juga tipsnya nih dok. Nah sahabat Mika, jadi penting sekali untuk kita menjaga pola makan dan juga pola hidup sehat agar bisa terhindar dari resiko terkena penyakit kanker payudara. Jika sahabat Mika memiliki pertanyaan seputar kesehatan atau ingin sharing, langsung saja tulis di kolom komentar channel ini ya. Sampai ketemu lagi di Bincang Sehat Mika selanjutnya. Dadah! Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.